Halo semuanya, jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai lintasan dan sirkuit yang terdiri dari Euler dan Hamilton. Adapun anggota dari kelompok 3 itu terdiri dari Ade Putra Tampu Bolon, Alfonsius Sinura, Laila Alawiyah Pulungan, Rahmat Syaroni, dan saya sendiri Suci Harpati. Nah, untuk materi yang pertama ini akan saya serahkan kepada Rahmat Syaroni. Kepada Rahmat Syaroni, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya kedengaran? Ya, terdengar. Baiklah, mari kita lanjut pembahasan yang akan kita bahas, yakni mengenai lintasan dan sirkuit Euler. Pengertian dari lintasan Euler ialah lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Jadi dia tidak bisa melewati lebih dari satu kali, karena pengertian dari lintasan Euler ini adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan tersebut kembali ke simpul awal, membentuk lintasan tertutup atau sirkuit. Maka lintasan tertutup ini dinamakan sirkuit Euler. Nah, berarti arti dari sirkuit Euler ialah lintasan Euler itu balik lagi ke simpul awalnya. Telah disebut sirkuit Euler. Atau sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Slide selanjutnya. Graf yang mempunyai sirkuit Euler dinamakan graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler. Nah, sesuai dengan pengertiannya, sirkuit Euler dinamakan graf Euler. Maksud saya, graf Euler dinamakan sebagai graf Euler jika mempunyai sirkuit Euler. Begitu juga yang disebut graf semi Euler jika memiliki lintasan Euler. Di sini terdapat contoh dari lintasan Euler dan sirkuit Euler. Lintasan Euler terdapat pada gambar yang sebelah kiri, sedangkan sirkuit Euler terdapat pada gambar sebelah kanan atau gambar B. Lintasan Euler tadi kan pengertiannya yang lintasan yang melewati satu kali, tepat satu kali. Nah, seperti yang pada contoh berikut. Pada gambar A, lintasan Eulernya dari titik 3, kemudian ke titik 1, selanjutnya ke titik 2, kemudian ke titik 3, kemudian ke titik 4, kemudian ke titik 1, kemudian ke titik Nah, selanjutnya sirkuit Euler pada gambar B, yaitu jalurnya dari titik 1 ke titik 2, kemudian ke titik 3, kemudian ke titik 4, kemudian ke titik 7, kemudian ke titik 3, kemudian ke titik 5, kemudian ke titik 7, kemudian ke titik 6, kemudian ke titik 5, kemudian ke titik 2, kemudian ke titik 6, dan berakhir di titik 1. Itulah yang disebut dengan sirkuit Euler. Slide selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Kepada Laila saya persilahkan.
Baik, terima kasih ke Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahas berikutnya, yaitu teorema. Graf terhubung tak berarah G adalah yang pertama, yaitu graf Euler jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Yang kedua, semi-Euler jika di dalam graf tersebut terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil. Seperti gambar di bawah ini ada graf yaitu yang terdiri dari simpul A, B, C, D, E, F, dan G, di mana A itu berderajat genap, B berderajat genap juga. Ini semua E juga berderajat genap, C juga berderajat genap, F dan G juga berderajat genap. Berarti di sini ketentuannya berarti ini merupakan graf Euler. Kemudian gambar yang kedua yaitu tadi kan penjelasannya graf semi Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil. Di sini kan 2 itu berderajat 3 dan 1 berderajat 2, 4 berderajat 3 dan 3 berderajat 2. Berarti gambar graf berikut memenuhi graf semi Euler. Kemudian teorema yang kedua yaitu graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Seperti gambar di bawah ini. Di sini kan 0 itu derajat masuknya 1 yaitu dari 2 dan derajat keluarnya juga 1 menuju 1. Kemudian yang 1 itu derajat masuknya itu 2 yaitu dari 0 dan dari yaitu yang 1 itu kan memiliki derajat masuknya 2 yaitu dari 0 dan dari 4 dan derajat keluarnya juga 2 dari menuju 2 dan menuju 3. Kemudian kemudian simpul yang kedua itu memiliki derajat masuknya 1 dan derajat keluarnya juga 1. Kemudian simpul 3 memiliki derajat keluarnya 1 dan derajat masuknya 1. Kemudian simpul yang keempat derajat masuknya itu 1 yaitu dari 3 dan derajat keluarnya 1 menuju 1. Kemudian gambar yang kedua A itu menuju B, derajat masuknya itu kan 1, B derajat masuknya itu genap yaitu 3, C derajat
masuknya yaitu 1 dan derajat keluarnya 1. Gambar yang E yaitu derajat masuknya 3, derajat keluarnya 1. Kemudian D, derajat masuknya itu 2 dan derajat keluarnya 1. Berarti gambar yang pertama itu memenuhi teorema. Di mana tadi teoremanya itu kan graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Berarti gambar yang pertama memenuhi. Kemudian di sini graf terhubung berarah G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama kecuali 2 simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuk. Yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Seperti gambar di bawah ini. Di sini kan 1 derajat masuknya 1 dan derajat keluarnya juga 1. Kemudian simpul yang ketiga derajat masuknya itu 2 dan derajat keluarnya 1. Kemudian yang keempat derajat masuknya dan derajat masuknya 1 dan derajat keluarnya juga 1. Dan simpul yang kedua derajat keluarnya 2 dan derajat masuknya 1. Berarti gambar ini memenuhi teorema graf terhubung berarah G. Kemudian di sini graf yang mempunyai sirkuit Euler harus memenuhi 1. Graf tersebut harus terhubung. Yang kedua, semua simpul pada graf berderajat genap. Di sini kan gambar yang pertama graf ini semuanya terhubung, yaitu dari A ke G, ke C, ke B, ke G, kemudian ke E, ke D dan ke F dan kembali ke A. Dan graf ini semua simpulnya berderajat genap. Itu A juga berderajat genap, yaitu dari F dan ke G. Kemudian F berderajat genap dan G juga berderajat genap, yaitu masuk dari A dan keluar ke E, ke C dan ke B. B juga berderajat genap, C juga berderajat genap, dan D juga berderajat genap, dan E juga berderajat genap. Berarti ini memenuhi teorema sirkuit Euler. Kemudian gambar yang kedua yaitu graf ini merupakan graf terhubung, yaitu dari D ke C, kemudian ke B, kemudian ke D, ke A, dan ke B. Dan graf ini mempunyai simpul yang berderajat genap.
Graf yang mempunyai lintasan Euler harus memenuhi. Yang pertama, graf tersebut harus terhubung. Yang kedua, graf memiliki tepat dua buah simpul berderajat ganjil. Kemudian di sini ada gambar graf yang A, B, C. Yang A yaitu graf berarah yang mempunyai sirkuit Euler dari A ke G, ke C, ke B, kemudian ke G, ke E, ke D, dan ke F, dan ke A. Kemudian gambar yang kedua atau gambar B yaitu graf berarah yang mempunyai lintasan Euler dari D ke A, dari A ke B, kemudian ke D, ke C, dan ke B. Kemudian gambar yang ketiga yaitu graf berarah yang tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan dan sirkuit Hamilton yaitu lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan kembali ke simpul asal membentuk sirkuit, maka dinamakan sirkuit Hamilton. Kemudian sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Lintasan sirkuit yang pertama yaitu lintasan Hamilton, ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan kembali ke simpul asal membentuk sirkuit, maka dinamakan sirkuit Hamilton. Kemudian yang kedua yaitu sirkuit Hamilton, ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf Hamilton dan graf semi Hamilton. Graf Hamilton yaitu graf yang memiliki sirkuit Hamilton, dan graf semi Hamilton yaitu graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton. Baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Syaroni. Kepada Rahmat, saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya saya akan melanjutkan. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, materi selanjutnya yaitu teorema Hamilton. Yang pertama ada teorema Dirac, yaitu secara cukup sebagai graf sederhana G dengan n lebih besar dari 3, simpul adalah graf Hamilton. Graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit n/2 untuk setiap simpul di G. Nah, jika kita ingin mencari graf Hamilton, maka kita harus memiliki graf sederhana dengan simpul lebih dari 3, maka derajat tiap simpulnya berarti harus, seandainya kita memiliki simpulnya 6, nah berarti derajat tiap simpul yang akan kita miliki adalah 6 dibagi 2, yaitu 3 untuk setiap simpul di G. Seperti itu contoh dari graf sederhana pada penerapan di teorema Dirac. Selanjutnya ada teorema Orig, yaitu jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul sedemikian sehingga dV ditambah du lebih besar sama dengan n. Untuk setiap simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Nah, sesuai dari penjelasannya, untuk mengetahui graf sederhana G itu graf Hamilton atau tidak, syaratnya itu n buah simpulnya dengan dV tambah du lebih besar dari n, sehingga akan kita dapatkan graf sederhana yaitu graf Hamilton. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada teorema 88, di mana teoremanya ini adalah setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Jadi setiap graf yang kita temui itu lengkap, itu adalah graf Hamilton sesuai dengan teorema ini. Teorema selanjutnya yaitu teorema 89. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul lebih dari 3 lebih sama dengan 3, terdapat n kurang 1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Jadi sesuai teorema ini, untuk dapat sirkuit Hamiltonnya, simpulnya harus lebih dari sama dengan 3, maka sirkuit Hamiltonnya itu n kurang 1 faktorial per 2. Syaratnya itu. Selanjutnya teorema 8.10. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n lebih besar sama dengan 3, terdapat n kurang 1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang bersisian. Jika maksud yang penjelasan tadi di atas itu n buah simpulnya lebih besar sama dengan 3 itu jika n-nya ganjil. Nah, jika n-nya genap, n-nya itu harus lebih besar sama dengan 4, maka di dalam G terdapat n kurang 2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Slide selanjutnya. Nah, rangkumannya yang pertama lintasan. Lintasan itu
adalah simpul awalnya itu tidak sama dengan simpul akhir untuk mencari lintasan. Sedangkan sirkuit, simpul awalnya sama dengan simpul akhir. Berarti untuk mengetahui sirkuit atau lintasan, jika lintasan simpul awalnya tidak sama dengan simpul akhir, dan jika sirkuit simpul awalnya sama dengan simpul akhir, berarti dari titik awal, simpul awal, kita kembali ke simpul itu lagi. Kalau tadi artinya sirkuit. Yang ketiga, graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Selanjutnya, yang keempat, graf yang mempunyai lintasan Euler disebut graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Selanjutnya, graf yang mempunyai sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton. Yang keenam, graf yang mempunyai lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton atau semi-Hamiltonian graph. Slide selanjutnya. Smart Logic Ellerton. Ide kreatif mempermudah pemahaman lintasan Euler dan sirkuit Euler dan Hamilton. Nah, sini terdapat suatu graf. Dari graf ini kita dimulai dari titik A dan berakhir di titik A. Bisa dari A, kemudian ke U, selanjutnya ke T, kemudian ke S, kemudian ke R, kemudian ke Q, ke P, O, N, M, L, selanjutnya sampai ke A kembali. Bisa juga dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian titik D, kemudian titik E, selanjutnya terus sampai ke titik A kembali. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Rahmat untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai Smart Logic Ellerton ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Baik, yang pertama Smart Logic Ellerton. Di sini kami mengembangkan suatu ide baru berupa konsep penalaran yang dapat memudahkan mahasiswa dalam memahami atau melihat perbedaan dan persamaan antara lintasan Euler dan sirkuit Euler juga Hamilton. Di sini kami memberi nama ide kami ini yaitu Smart Logic Ellerton, yang berarti logika cerdas Euler dan Hamilton. Huruf S diambil dari awalan sirkuit dan L dari awalan lintasan, dan Euler karena keduanya mengenai Euler, dan ton yang berarti Hamilton. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan kembali penjelasan mengenai Smart Logic Ellerton ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa akhirnya kami memilih untuk membuat sebuah ide atau konsep pemikiran. Itu berawal dari hasil riset kami terhadap beberapa mahasiswa di kampus yang kami lihat ketika kami berikan soal mengenai sirkuit lintasan dan sirkuit Euler juga Hamilton. Kami melihat bahwa banyak mahasiswa itu yang masih bingung gitu membedakan antara sirkuit Euler dan Hamilton juga lintasan Euler dan Hamilton. Untuk itu di sini kami mengembangkan sebuah ide pemikiran supaya mahasiswa itu bisa mengetahui perbedaan atau persamaan dari kedua materi ini. Oke, akan saya lanjutkan. Smart Logic Ellerton. Gambar di atas atau di samping ini juga kalian bisa melihatnya. Kami namakan sebagai sirkuit Mandalika. Jadi gambar di samping ini kami misalkan itu sebagai sirkuit Mandalika. Garis merah yang berada di sirkuit merah tersebut adalah lintasan yang akan dilalui oleh para pembalap Mandalika. Jadi jika teman-teman lihat semuanya di sini ada
garis berwarna merah di sepanjang sirkuit Mandalika ini. Nah, garis berwarna merah ini itu disebut sebagai lintasan yang nantinya akan dilewati oleh para pembalap. Jadi nantinya para pembalap ini akan melewati titik demi titik yang ada di sepanjang lintasan pada sirkuit Mandalika ini. Jadi di dalam suatu perlombaan balap motor misalnya, di sini setiap pembalap itu nantinya akan melewati setiap titik-titik yang ada di lintasan ini. Jadi nantinya para pembalap ini akan melewati titik demi titik yang ada di sepanjang lintasan pada sirkuit Mandalika ini dan akan berakhir di titik awal, yaitu titik finishnya. Dari ilustrasi Smart Logic Eullerton di atas dapat disimpulkan bahwa sirkuit Euler dan Hamilton merupakan bagian atau sama dengan lintasan Euler dan Hamilton. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat itu bahwa sirkuit Euler dan Hamilton itu merupakan bagian atau sama dengan lintasan Euler dan Hamilton karena mereka itu saling berhubungan. Nah, banyak mahasiswa yang ketika diberi soal mereka bingung gitu untuk mencari apakah si graf itu memiliki lintasan atau tidak gitu. Dari beberapa soal riset yang kami berikan kepada mahasiswa, banyak mahasiswa yang masih bingung menentukan antara sirkuit dan juga lintasan ini. Nah, dari sini, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa sirkuit itu merupakan bagian dari lintasan. Nah, menurut kami ide yang berupa konsep pemikiran Smart Logic Eullerton ini dapat membuka pikiran para pembaca dalam memahami materi ini. Jika di setiap buku dijelaskan seperti ini, kami yakin setiap mahasiswa tidak akan bingung dalam memecahkan persoalan yang berkaitan sirkuit Euler dan Hamilton dan lintasan Euler dan Hamilton. Konsep pemikiran yang seperti ini akan mematahkan asumsi bahwa sirkuit Euler dan Hamilton tidak termasuk lintasan Euler dan Hamilton seperti yang dipikirkan oleh sebagian mahasiswa. Jadi dari hasil riset kami itu mendapatkan kalau mahasiswa itu, sebagian mahasiswa itu mereka masih berasumsi gitu kalau sirkuit Hamilton itu, sirkuit itu tidak termasuk dari lintasan. Nah, dari ilustrasi atau konsep ide seperti ini, asumsi tersebut dipatahkan gitu. Jadi artinya sirkuit itu masih termasuk ke dalam lintasan. Jadi jika diketahui jika graf itu memiliki sirkuit, berarti graf itu juga setidaknya memiliki lintasan gitu. Konsep pemikiran yang seperti ini akan mematahkan asumsi bahwa sirkuit Euler dan Hamilton tidak termasuk lintasan Euler dan Hamilton seperti yang dipikirkan oleh sebagian mahasiswa. Kesimpulan dari ide Smart Logic Eullerton yaitu sirkuit Euler dan Hamilton merupakan bagian dari lintasan Euler dan Hamilton. Tetapi lintasan Euler dan Hamilton tidak termasuk sirkuit Euler dan Hamilton karena harus kita ingat sebuah sirkuit seperti yang digambarkan di dalam sirkuit Mandalika memiliki titik start dan finish yang sama, sedangkan lintasan tidak mengharuskan untuk memiliki titik start dan finish yang sama. Jadi ringkasnya dari ide Smart Logic Eullerton ini kita bisa mendapatkan kesimpulan kalau sirkuit itu masih termasuk dengan lintasan, tapi tidak dengan lintasan. Lintasan itu belum tentu termasuk dari sirkuit karena kita harus ingat lagi teorema-teorema yang sebelumnya dijelaskan bahwa sirkuit itu dia harus melalui satu titik dan kembali ke titik asalnya lagi gitu. Sedangkan kalau lintasan dia tidak harus berakhir di titik di mana dia dimulai. Seperti itu. Selanjutnya,
Jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah lintasan euler ialah lintasan yang masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan tersebut kembali ke simpul awal membentuk lintasan tertutup disebut juga sirkuit. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler dinamakan graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal, ataupun sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Lintasan ialah simpul awal tidak sama dengan simpul akhir. Sirkuit ialah simpul awal sama dengan simpul akhir. Graf yang mempunyai sirkuit Euler, graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler disebut graf semi-Euler. Graf yang mempunyai sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton. Graf yang mempunyai lintasan Hamilton disebut juga graf semi-Hamilton. Demikian hasil rangkuman dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan jika teman-teman semua ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih.